Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Hai sahabat-sahabat di PMII, masih tetap semangat berproses di PMII? Tentunya harus tetap semangat dong. Sebagai seorang kader PMII yang sedang berkhidmat, manajemen waktu menjadi salah satu kunci penting dalam berorganisasi. Sahabat-sahabati mungkin pernah mendengar istilah bahwa waktu lebih berharga daripada uang. Pepatah bijak tersebut memang ada benarnya karena waktu tidak dapat dikembalikan, sedangkan uang bisa dicari kapanpun. Sebagai kader PMII, kita tentu ingin lebih produktif jika dibandingkan dengan mahasiswa 3K yang kegiatannya sehari-hari hanya kos, kampus, dan kantin. Manajemen waktu harus dilakukan dengan tepat, karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan, dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana memanajemen waktu yang baik bagi kader PMII. Jadi tetap saksikan video berikut ini ya. Yang pertama, membuat skala prioritas. Sebagai seorang kader PMII, tentu sahabat-sahabati lebih memahami sebuah prioritas, termasuk untuk perkuliahan dan organisasi. Mana yang menjadi prioritas sahabat-sahabati? Sebenarnya tidak sulit untuk memilih mana yang harus didahulukan. Dengan membuat skala prioritas, maka akan lebih efektif mengatur waktunya. Sebagai contoh, saat sahabat-sahabati menjabat sebagai ketua dalam kepanitiaan, maka harus lebih fokus. Namun, jika sahabat-sahabati menjabat sebagai anggota, tentu bisa membagi waktu dengan yang lainnya. Karena sebagai anggota kepanitiaan, sahabat-sahabati bekerja secara kolektif kolegial. Tanggung jawabnya akan dimiliki bersama-sama. Berbeda dengan ketua yang memang memiliki tanggung jawab sendiri. Inilah yang dimaksud sebagai skala prioritas. Saat menjabat ketua, sahabat-sahabati bisa lebih fokus pada organisasi. Namun, di saat menjabat sebagai anggota, sahabat-sahabati dapat fokus pada perkuliahan yang sedang dijalani. Yang kedua, yakni konsisten. Sebuah keputusan telah sahabat-sahabati ambil, yaitu menjalani perkuliahan bersama dengan menjalankan organisasi. Jadi, keputusan tersebut tentu harus tetap sahabat-sahabati jalankan. Setiap keputusan yang diambil sudah pasti memiliki resikonya, termasuk dalam menjalankan perkuliahan beserta organisasi. Maka ada resikonya. Yang banyak dikeluhkan yaitu mengenai waktu. Bukankah sahabat-sahabati sudah membuat keputusan tersebut? Maka sahabat-sahabati harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat. Rasa lelah, bosan, dan malas tentu sahabat-sahabati selalu hadir sebagai tantangan. Nah, tugas sahabat-sahabati tetap konsisten pada hal yang memang seharusnya dikerjakan. Tetap semangat dan konsisten karena manfaatnya bukan terdapat saat itu, namun akan terasa di kemudian hari. Yang ketiga, yakni jangan tunda pekerjaan. Selama ini, apakah sahabat-sahabati merupakan orang yang suka menunda pekerjaan? Jika iya, maka mengikuti PMII merupakan pilihan yang tepat untuk melatih diri. Karena saat menjalankan organisasi akan banyak pekerjaan yang diberikan, terlebih jika sahabat-sahabati sebagai orang yang penting dalam kepanitiaan tersebut. Contohnya, sahabat-sahabati menjadi anggota di bagian perlengkapan dan lain sebagainya. Sebagai bagian perlengkapan, maka
sahabat-sahabati perlu mengurus banyak hal yang berkaitan dengan perlengkapan. Mulai dari hal yang kecil sampai yang besar, semua harus diperhatikan secara penuh. Jika hal seperti itu sahabat-sahabati tunda, maka waktu untuk kuliah akan dikorbankan untuk keperluan tersebut. Padahal hal ini tidak seharusnya dilakukan. Yang keempat, terkait disiplin pada waktu. Menjalankan perkuliahan serta mengikuti PMII memang membutuhkan waktu yang banyak. Dalam hal ini, sangat penting bagi sahabat-sahabati untuk bisa disiplin terhadap waktu yang ada. Gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Sebagai kader yang aktif pada organisasi, maka sahabat-sahabati tidak bisa bersantai-santai. Menyeimbangkan kuliah dan organisasi merupakan hal yang tidak mudah. Tetapi dengan disiplin terhadap waktu, maka sahabat-sahabati bisa menjalankan keduanya. Jangan mudah tergoda oleh teman-teman yang sering mengajak main. Bisa jadi mereka memang tidak mengikuti kegiatan organisasi. Beda halnya dengan sahabat-sahabati yang mengikuti organisasi dan harus disiplin terhadap waktu. Yang kelima, yakni jaga komunikasi dengan baik. Cara membagi waktu kuliah dan PMII bisa dilakukan dengan menjaga komunikasi. Sebagai seorang mahasiswa dan kader PMII, sudah sepatutnya sahabat-sahabati lebih peka karena sudah bukan lagi dosen yang akan memberikan kabar. Namun, mahasiswa atau sahabat-sahabati sendiri yang harus lebih aktif dalam bertanya apapun kepada dosen. Biasanya, yang bertugas untuk bertanya yaitu ketua kelas. Ada baiknya sahabat-sahabati bisa menjalin komunikasi yang baik terlebih dahulu dengan ketua kelas. Disitulah sumber informasi mengenai segala waktu dan tugas pembelajaran bisa didapatkan. Saat jam mata kuliah ternyata tidak ada, maka bisa sahabat-sahabati manfaatkan untuk keperluan PMII. Tentunya, hal ini sangat baik dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi. Mulai sekarang, tetap jaga komunikasi terhadap siapapun untuk bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat. Yang keenam, buat target pencapaian. Banyak yang bertanya apakah berguna membuat target pencapaian? Tentu membuat target pencapaian tersebut sangat berguna dan penting. Tanpa adanya target, belum pasti sahabat-sahabati bisa menjalaninya dengan baik. Untuk itu, adanya target sangatlah berpengaruh dalam menentukan kegiatan sahabat-sahabati. Tips membagi waktu dengan membuat target pencapaian sangat bisa sahabat-sahabati lakukan. Seperti, cobalah untuk membuat target bahwa sahabat-sahabati harus lulus kuliah sarjana 3,5 tahun. Lalu, jangan lupa untuk membuat target dari PMII. Sahabat-sahabati bisa membuat target untuk bisa menyelesaikan setiap kegiatan jauh lebih cepat. Umumnya, untuk setiap kegiatan yang berlangsung membutuhkan waktu tertentu sesuai pada rencananya. Tetapi, cobalah untuk bisa dikerjakan dengan cepat sebelum waktunya selesai. Yang ketujuh, kurangi kegiatan tidak penting. Setelah sahabat-sahabati menjalankan kuliah serta mengikuti PMII, maka alangkah baiknya untuk bisa mengurangi kegiatan yang tidak penting. Sebelum sahabat-sahabati mengikuti organisasi, mungkin sering menghabiskan waktu nongkrong bersama teman-teman. Tidak ada masalah untuk bisa tetap nongkrong bersama teman, namun alangkah baiknya untuk bisa dikurangi waktunya. Mulailah untuk bisa mengurangi kegiatan tersebut dan digantikan hal yang lebih bermanfaat lainnya. Banyak sekali kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat, seperti mengerjakan tugas sebelum deadline ataupun mulai berdiskusi bersama sahabat-sahabati PMII mengenai kepanitiaan. Boleh saja sahabat-sahabati nongkrong dengan teman, namun untuk waktunya mungkin bisa dikurangi.
Yang terakhir yakni membuat planning. Cara membagi waktu kuliah dan PMII selanjutnya yaitu dengan membuat planning. Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata planning? Rencana merupakan salah satu bagian yang cukup penting sebagai mahasiswa aktif. Setiap harinya sudah harus memiliki rencana apa yang akan dilakukan pada hari ini. Jika sahabat-sahabati tidak membuat planning, bisa menyebabkan waktu keperluan organisasi dan kuliah menjadi sama. Hal ini membuat sahabat-sahabati harus berpikir dengan lebih jernih lagi. Memang tidak mudah dalam membuat planning untuk aktivitas yang akan dilakukan. Tetapi, skill ini sangat membantu untuk bisa membagi waktu lebih baik lagi. Planning juga harus dibuat setidaknya 3 hari sebelum aktivitas tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari bermacam keperluan yang bisa saja datang secara mendadak. Seperti tugas mendadak yang diberikan dosen dan harus dikumpulkan pada hari itu juga. Jadi, alangkah lebih baiknya jika bisa membuat rencana untuk kedepannya dengan baik. Ya, bagaimana sahabat-sahabati PMII? Itu tadi adalah tips manajemen waktu yang baik untuk kader PMII. Semoga dapat menambah semangat kita di PMII. Jangan lupa sebagai kader yang baik untuk selalu mengingatkan sahabat-sahabati lainnya. Apabila ada yang kurang jelas atau ada tambahan informasi seputar tips manajemen waktu untuk kader PMII, silahkan sampaikan di kolom komentar. Apabila menurut sahabat-sahabati video ini bermanfaat, silahkan share ke sahabat-sahabati PMII lainnya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.